dalam waktu dekat Tasela ini terwujud, ya kita berpacu dengan waktu. Ya bisa dikatakan 2 tiket bahkan. Tiket pertama itu persetujuan Bupati dan DPRD udah masuk. Tiket kedua Gubernur dan DPRD tinggal. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Wacana daerah otonom baru Kabupaten Tasikmalaya terus bergulir. Malah sekarang sudah tinggal 1 tahap lagi. Sudah punya 2 tiket. Itu menurut Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Bedi Budiman. Senada dengan Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi. Sekarang sedang masa moratorium ya. Jadi tinggal menunggu moratorium ini dicabut, daerah otonom baru bakal melenggang. Tinggal 1 tiket lagi. Daerah otonom baru persiapannya terus diperkuat. Walaupun menunggu moratorium, tetapi langkah-langkah menuju ke arah sana harus dipertajam. Beberapa waktu lalu saya sempat berbincang dengan Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat. Keduanya menyiratkan aura optimistis ya. Daerah otonom baru bakal bergulir dengan mulus begitu. Namun itu juga tergantung persiapan dan nanti juga jika sudah disahkan itu harus diuji paling tidak selama 3 tahun. Kalau berjalan mulus dilanjutkan, kalau sebaliknya bakal dicabut begitu. Namun tampak Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, optimistis proses ini akan berjalan dengan baik gitu. Apalagi jika komunikasi yang dibangun dengan daerah induk berjalan dengan mulus begitu. Jadi jangan goreng-goreng daerah induk. Begitu kata Ketua Komisi 1, Dr. Bedi. Kita simak perbincangan saya dengan keduanya beberapa waktu lalu. Iya, dicabut. Kita berharap moratorium itu juga segera dicabut sama Presiden. Karena Jawa Barat ini memang memerlukan daerah-daerah otonomi baru. Penduduknya terbanyak se-Indonesia, tetapi kalah sama Jawa Tengah dan Jawa Timur jumlah daerah otonomnya. Ini juga berimplikasi terhadap perimbangan keuangan daerah dan pusat. Tetapi harus diingat juga Kak, bukan segala-galanya juga. Kita harus mempersiapkan diri juga, sumber daya manusianya, bagaimana mengelola daerah otonomi baru ini. Jangan sampai menjadi daerah otonomi yang gagal. Nanti kan dikembalikan lagi ke induk. Saya sebagai orang selatan sangat tertantang, sekaligus optimis dengan kita kelimpahan sumber daya alam dan sumber daya manusia ini juga insya Allah sama. Yang penting kemauan. Contohnya saya Rizka Thomas dari Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Tinggal melanjutkan aja pengabdian itu. Kalau nanti emang dalam waktu dekat Tasela ini terwujud, ya kita berpacu dengan waktu. Karena esensinya mensejahterakan masyarakat. Jadi dengan 2 tiket itu kita tidak harus euforia ya? Iya, justru harus harus dibaca sebagai jalan. Memang baru seperempat jalan. Karena kan untuk menerbitkan undang-undang juga tidak mudah juga. Karena nanti prosesnya itu selain moratorium dicabut, juga proses peninjauan, kemudian penelahan, pendalaman, apakah betul semua
yang disampaikan oleh kita ke pemerintah pusat itu faktanya di lapangan dan segala macam. Tapi kita berharap itu semua apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah data yang akurat dan dinilai dengan baik oleh pemerintah pusat. Jangan sampai ketika ada semacam evaluasi dan penilaian kita menjadi lengah. Perjalanan masih panjang. Tapi meskipun moratorium tidak tahun ini atau tahun depan atau kapanpun, yang pasti kita harus mempersiapkan diri. Akan mendorong terus nih pemekaran daerah di Jawa Barat ya, karena memang masih kurang kalau dibandingkan Jawa Tengah, Jawa Timur seperti tadi ya angkanya. Nah lalu kemudian ada perbedaan ya Kang. Jadi antara rezim Undang-Undang 22 dengan yang sekarang 32 ya. Dengan berpedoman pada peraturan undang-undang tersebut, ini ada yang disebut masa tunggu. Jadi disebut itu calon daerah pemekaran. Kalau dulu itu langsung DPR RI menyetujui pada saat itu rancangan undang-undang ditetapkan menjadi undang-undang, sehingga langsung ada pejabat sementara ya untuk mengantar hingga ke pemilu begitu. Nah, tapi pemilu pilkada begitu. Nah, terus kemudian DPRD-nya dibagi. Nah, sekarang tidak begitu, Kang. Jadi di sini ada yang disebut 3 tahun masa penilaian. Jadi kalau misalnya dalam 3 tahun itu sukses, diteruskan mekarnya jadi gitu. Tapi kalau nggak sukses dikembalikan ke induk. Ah, inilah ya. Oleh karena itu maka harus dipersiapkan betul nih ya. Jadi siapa yang harus melakukan persiapan sebetulnya ya sinergitas dengan daerah induk ya, dan pemerintah provinsi ini kuncinya ya. Kuncinya. Jadi jangan goreng-goreng daerah induknya ya. Begitu ya. Saya juga kepada para ininya justru harus menjalin hubungan baik dengan pemerintahan daerah induk karena dia yang menjadi ibu asuhnya begitu ya, dalam anggaran ya, postur anggaran, pembagian SDM ASN-nya dan seterusnya gitu. Dan ASN-nya apa yang dinilai itu kan persoalan dasar ya, seperti pendidikan, kesehatan, kesra, bidang kesra, infrastruktur dan seterusnya. Nah, ini kan apabila kemudian nanti berhasil, nah ini diteruskan. Tapi kalau misalnya nggak berhasil ya sudah. Nah, jadi jangan sampai kita ini buang-buang energi. Tetapi sebelum itu semua ini masih moratorium, gitu ya. Jadi moratoriumnya belum dicabut, gitu ya. Moratoriumnya belum dicabut. Nah, tapi harap ketika nanti moratorium dicabut, ini kan semua berlomba dari daerah lain juga sama mengusulkan adanya pemekaran. Ada tim khusus lah yang mengkaji tentang. Artinya secara rencana tindak lanjut detailnya itu kan belum bisa belum begitu ya, belum. Jadi prinsipnya ya nanti akan ada dari tim Depdagri itu sendiri. Karena ada tim pemekaran daerah yang ketua koordinatornya wakil presiden. Moratorium itu sendiri kira-kira? Ya itu tergantung presiden. Jadi tergantung tim itu membisikkan pada presiden sudah. Tetapi memang persoalannya ya memang alasannya ya fiskal ya. Memang ya situasinya ekonomi melemah ya, semua juga kelihatannya ya menunggu agar ekonomi kita harapkan baik. Tapi paling tidak untuk daerah-daerah ini sudah punya tiket lah begitu ya. Ya bisa dikatakan 2 tiket bahkan. Tiket pertama itu persetujuan bupati dan DPRD udah masuk. Tiket kedua gubernur dan DPRD tinggal 1 tiket. Tinggal 1 tiket lagi di pusat. Jadi ini tinggal 1 tiket lagi.